Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Teman-teman, hujan sampai hari ini belum berhenti ya, teman-teman. Masih berlanjut. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang ya, sudah mulai terjadi di mana-mana. Dan banyak sudah rumah-rumah penduduk yang tenggelam, teman-teman. Nah, bisa dibilang kondisi saat sekarang ini lumpuh total ya. Bahkan jalan-jalan lintas pun ada yang ketimbun tanah longsor seperti di Aceh ya, teman-teman. Bahkan di jalan-jalan ada yang sudah tergenang air. Yang jelas tidak bisa manusia berlalu lintas jauh-jauh ya, tidak bisa karena bencana di mana-mana, banjir di mana-mana, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit Allah uji kepada kita. Manusia sudah berkeluh kesah, sudah kebingungan ya, sedikit diuji. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelas musibah bencana itu datang dari Allah. Allah juga lah yang bisa menuntaskannya. Oleh karena itu, mari kita ya, masing-masing kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan hujan ini sebagai rahmat. Kalaupun sudah banjir, mohon sama Allah agar banjir itu menjadikan rahmat ya. Terus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Kita bayangkan dosa kita sudah berapa banyak ya, terutama dosa kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita muhasabah, introspeksi diri, berapa kali kita sudah mengundang dukun, atau berapa kali kita sudah mendatangi dukun ya, berapa kali kita pakai tangkal, pakai jimat yang kita yakini sebagai penolak bala, penolak musibah. Tidak ada arti sama sekali ya. Tangkal, jimat tidak ada fungsinya. Ditambah lagi pawang hujan yang ngaku-ngaku bisa memberhentikan hujan. Nah, sekarang hujan berlanjut, mana pawang hujannya? Tidak ada yang bisa memberhentikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hujan seperti ini, Anda jangan datang kepada dukun pawang hujan minta bantuan kepada pawang hujan. Pawang hujannya pun tenggelam. Jadi jangan percaya, teman-teman ya. Nah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah langsung kepadaku maka akan aku kabulkan ya. Jadi doa minta kepada Allah ya, bukan kepada siapa-siapa. Nah, bukankah bencana musibah datang ini merupakan peringatan? Banjir, siapa kepingin kebanjiran? Tapi kalau itu sudah datang, ini bentuk peringatan kepada kita ya. Tanah longsor, siapa yang kepingin ketimbun tanah? Tapi kalau itu sudah datang kepada kita, itu merupakan teguran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai itibar, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah mengingatkan kepada kita agar kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 41 ya, ayat 41 Ar-Rum, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki
agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi jelas ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya musibah, bencana yang terjadi ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita menganggap sepele kepada Allah, apalagi tidak sholat, ya, meninggalkan sholat lima waktu yang seharusnya itu dikerjakan, seharusnya diwajibkan bagi setiap muslim. Mereka melalaikan, menyepelekan, bahkan dianggap remeh, dianggap kuno dan segala macam, dianggap gak bergaul. Orang yang sholat dianggap gak bergaul, padahal sebenarnya yang sholat itulah yang bergaul, karena dia kumpul di masjid bersama orang-orang yang beriman. Itu bergaul teman-teman, tapi bergaul yang bagus, ya. Dianggap kurang pergaulan kan gitu, taunya ke masjid, kadang mengolok-ngolok, mengejek-ngejek, menyindir-nyindir, kedip-kedip mata dan lain sebagainya. Nah, hari ini Allah datangkan banjir di mana-mana, musibah di mana-mana, baru semua terpelongo, ya kan? Terpelongo, ketakutan. Nah, sedikit diuji oleh Allah, ketakutan. Nah, padahal ini merupakan teguran, ya. Maka kita berharap pada Allah, setiap yang Allah datangkan keburukan bisa jadi itu maksud Allah kebaikan. Yang pertama, bikin orang banyak bertobat. Yang awalnya manusia kurang bertobat, akhirnya dengan musibah ini banyak orang bertobat. Yang selama ini jarang orang menyebutkan nama Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, jarang orang lidahnya basah dengan zikir-zikir seperti ini. Dengan adanya musibah ini, bencana ini, Allah ingin hambanya agar menyebut nama-namanya, ya, asma wa sifatnya, menyebut nama-namanya, berzikir kepadanya, agar kembali. Ya, mungkin yang selama ini tak sholat, mulailah dia bergerak untuk sholat. Jadi ada hikmah dan luar biasa dari kejadian-kejadian ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meredakan, ya, musibah ini, bencana ini. Karena hanya Allah lah yang bisa memberhentikannya. Hanya Dialah tempat kita meminta, ya, tempat kita berlindung, hanya kepadanya. Ya, 17 kali siang dan malam kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku minta tolong. Oleh karena itu, terus, ya, tunaikan janji kita ini, sumpah kita ini. Jangan cuman diucapkan tapi lain perbuatan, nyatanya lain, ya. Tunaikan janji-janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ke dukun lagi, jangan pakai tangkal jimat lagi, jangan mengundang pawang hujan lagi. Karena itu perbuatan-perbuatan musyrik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja teman-teman, ya. Mudah-mudahan kita semua yang mendapat musibah, bencana bersabar, ya. Terutama yang dapat musibah, bencana bersabar. Ini ketentuan Allah, ini takdir Allah. Ya, intinya kita banyak istighfar. Intinya kita harus kembali kepadanya. Itu intinya, ya. Intinya itu, tidak ada lain. Allah tuh mengharapkan hambanya agar kembali kepadanya, agar bertauhid kepadanya, ya, agar sholat 5 waktu, agar meninggalkan dukun, meninggalkan tangkal, meninggalkan jimat dan seterusnya, ya. Tidak boleh memuja keris, memuja pedang dan lain sebagainya. Tidak boleh membuat sesaji-sesaji dan lain sebagainya, ya. Itu maksud Allah, ya. Makanya Allah datangkan bencana, musibah, agar manusia tidak kebablasan, ya, agar tidak kebablasan, agar tidak tersesat seterusnya. Jadi Allah memberikan peringatan-peringatan, teguran-teguran kepada kita agar kita kembali bertaubat kepadanya. Demikian teman-teman, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.